Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas modul BPL 1 dan 2 serta 3. Nah, untuk tujuan semua udah paham lah ya, di modul juga udah ada. Nah, ini untuk SOP, mungkin untuk SOP kan standar operasional ya, jadi itu kayak kaitannya sama alat, mungkin dari R&B-nya bisa ini mungkin ngejelasin lebih detail, tapi mungkin ada beberapa poin yang harus diperhatikan sih, kayak ini RSN harus pakai yang 220, terus RM-nya harus pakai yang 47 ohm, terus juga not juga jangan terlalu lama nyalain satu gayanya, takutnya ntar fluktuatif gitunya, kan ntar beda-beda atau gimana lah. Nah, jadi kita langsung aja kita tekanin di pengolahan data sama analisisnya aja. Nah, di sini untuk tabel yang pertama, kita kan mengukur hambatan dalam basic meter ya kan. Nah, ini ada step-stepnya. Ini simbol sih tinggal dicatat ke tabel aja. Nah, di sini kan kita pakai IBM sama VM. Kenapa kita pakai I dan V? Karena kan gini, kita kan nyari apa? Kita kan cari hambatan ya. Kita cari hambatan. Nah, hambatan itu kan dalam hukum Ohm itu kan eh, V sama dengan I kali R kan. Nah, salah salah. I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Nah, kalau mau cari R, harus ada komponen I sama V kan. Jadi ntar kalau ini dimainin rumusnya berarti tinggal, kalau kita mau mencari R, berarti R sama dengan I kali V. Itulah pokoknya. Kita ambil dulu biar enak. Bersih lagi. Oke, kita lanjut. Set. Nah, ini misal, masih ketinggalan satu. Ini ini misal kita udah ngerangkai nih alatnya nih. Udah dijelasin sama si RMB-nya kan. Kita udah ngerangkai, terus kita ngebaca di basic metode tertulis 20 mikroampere, terus di multimeter segini, terus sampai ke bawah lah ini misalnya dapatnya segini. Nah, pengolahan kan kita nyari hambatan dalam. Jadi hambatan dalamnya tuh ntar kita proses di regresi linearnya. Jadi sebelum itu kita samakan dulu nih satuannya. Jadi eh, kita pakai mili aja kali ya biar sama. Jadi kita pakai mili. Di sini kan IBM-nya kan kita pakai mikro nih. Nah, ini sudah mili. Ini udah mili berarti ini udah benar, udah benar. Nah, yang ini kan mili. Ini kan mikro. Nah, mikro kita ubah ke mili. Mikro ke mili kan dibagi 1000 ya. Berarti ini tinggal 0,02, ini tinggal 0,04, yang ini 0,06, yang ini 0,08. Nah, itulah intinya. Cara cara ininya, tingkatnya dan secara mudahnya lah. Intinya kayak gitu. Terus kita masukin ke regresi, di mana di regresinya tuh Y sama dengan Y sama dengan PX. Salah salah. Nah, P sama dengan Y, X sama dengan I. Nah, jadi ini deh apa saja. Jadi ini tuh sebagai X, ini tuh sebagai X, ini ya sebagai Y. Udah, itu aja lah, simple. Tapi dengan catatan sininya harus diubah ke mili dulu ya, biar ini sama ininya tuh bisa dihitung. Kalau ini beda satuannya agak aneh angkanya. Tadi saya sudah coba ya, jadi udah ngikut aja lah soal itunya. Terus kita lanjut. Nah, ini regresinya udah kita hitung, kita masukin jebret 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 ketemu sekian sekian sekian, tinggal dimasukin. Oh ya, ini tingkat keterangannya kayak begitulah ya, udah pernah juga kan. Nah, kalau tiap ada regresi kan ada grafik nih. Nah, ini kita kayaknya kelupaan, jadi grafiknya biasa inilah biasa linear ke atas begini. Grafiknya kayak gini. Ntar, X sama Y-nya. Ini X, Y. Aman lah ya. Udah pernah ngerjain semua, yakin saya mah. Kalau dihapus-hapus aja. Kita lanjut aja ke analisis. Nah, ini analisis mah tinggal kalian tinggal ngebaca, tinggal ngejelasin doang. Tinggal baca aja. Di sini udah ada soal sama jawabannya, aman tinggal dibaca. Nah, kita ke tabel kedua. Nah, di tabel keduanya kan kita tujuannya menaikkan batas superampere meter. Ada tambahan alat berupa Ersan. Nah, di sini kita akan cari RS-nya atau Ersannya. Nah, di praktik tabel 2 ini kita pakai dua hambatan Ersan aja ya. Nah, di sini kan rumusnya kan begini. Karena kita mau cari RS, kita tinggal mainin aja rumusnya. Karena awalnya itu RA tuh, jadi tinggal ditukar aja sih. Gampang, RS sama dengan RA per N min 1. Di mana N ini sama dengan ini.
sama dengan ini N-nya. Nah, itu N-nya. Nah, itu N-nya. Ini mah aman lah ya. Kalian udah pernah ngajarin juga pasti, dari teman-teman udah ini juga udah pernah juga pasti. Udah apalah kalau udah di-trigger gini mau udah ingat pasti. Nah, kita lanjut aja terus kita langsung ke pengolahan datanya, kita masukin ke dalam tabel. Ini kita udah ceritanya kita udah kayak ngerangkai ya udah ngerangkai, udah ngebaca, nah diperoleh nilai sekian, 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 sekian ini. Nah, ya udah pas sudah kita cari n rata-ratanya. Rata-rata itu gimana? Coba. Jadi dari ininya kita kan cari n rata-rata ya. Jadi dari ini dibagi ke ini dulu, ntar dapatnya berapa, tambah. Jadi ini gini nih, ini deh, biar nggak bingung. Jadi kan tadi n udah dikasih tahu kan n rumusnya itu untuk yang tabel 2 n sama dengan IM per IBM. Nah, untuk sekarang kita kalau mau cari n-nya, n rata-ratanya, jadi kita cari dulu n-nya yang ini, kita cari n yang ini, kita cari n yang ini, kita cari n yang ini. Ntar bakalan diperoleh ini, kita anggap aja lah NA, NB, NC. Nah, kita ntar kita cari n rata-ratanya dari mana? Dari NA ditambah NB tambah NC dibagi 3. Ntar bakalan memperoleh segini. Ini kayaknya sih, tadi saya udah coba ngitung. Kayak ini harusnya tuh bukan 4,26, kayaknya 4,126 kayaknya. Kayaknya ya, cuman saya nggak tahu kalau saya salah juga. Tapi tadi udah saya coba hitung, kayaknya ketemu segitu. 4, tapi sama aja 4,126 juga. Nggak beda terlalu jauh lah ya. Masih aman untuk di TK-nya pasti juga beda tipis doang paling. Nah, untuk yang ini juga sama kayak yang tadi ya, beda cuma di angkanya doang gitu. Salah. Nah, kita lanjut. Nah, ketika udah ngisi tabel, kita cari RS-nya kayak yang tadi nih, RS, RA per N-1. Nah, ketemu sekian. Ini untuk yang 5 batas ukur teoritisnya 50 miliampere, yang ini untuk yang 1 ampere. Udah sih paling ini doang untuk yang apa namanya, untuk yang PBL2. Kenapa dia nggak pakai grafik? Kenapa dia nggak ada grafiknya gitu kan? Karena dia nggak pakai regresi. Jadi kita cuma nyari RS-nya doang berapa. Nah, di sini terkait analisisnya udah dijelasin dengan jelas lah ya, tinggal dibaca. Ya, tuh. Nah, paling biasanya yang banyak ditanya tuh kayak ini fungsi RSN di sini tuh buat apa? Selain buat untuk kayak dia tuh kedudukannya di situ buat apa gitu. Jadi kalau setahu saya, Covid itu pernah ngejelasin kayak AdSense ini tuh buat ngebagi si ininya. Karena ini kan sifatnya kan rangkaian ini kan ini ya pembagi arus ya, pembagi arus kan, pembagi arus lah. Sorry tulisannya sangat bagus ya. Jadi ini kan pembagi arus. Nah, jadi intinya dari arus yang diterima di rangkaian ini diterima di basic meter tuh bakal dipecah sama si AdSense-nya. Jadi kerja si basic meternya tuh terbantu karena si basic meternya itu kan kayak skalanya kan kayak kecil ya. Ya, jadi sisanya yang nggak bisa ditampung sama si basic meter dilempar ke sini, dilempar ke sini. Itulah ya makanya jadi batas ukur ampere meternya itu jadi naik gara-gara ada si RSA-nya gitu. Jadi kalau memang misalkan nanti ada praktikan yang tiba-tiba aktif nanya RSA tuh kedudukannya apa sih, Bang, Kak gitu kan. Jawab aja kayak yang tadi. Jadi RSA itu ngebantu si basic meternya buat nampung si arus yang diterima dari suatu rangkaian itulah intinya kayak gitulah. Nah, kita lanjut ke ini terkait yang apa persamaan-persamaan ini bisa dibaca aja lah ya. Terus kita KPBL 3 sama bedanya kita di sini pakai multiplier sama kita juga cuma pakai 2 di batas ukur 1 sama batas ukur 10. Nah, di sini sama, kita kan perlu cari N rata-rata juga ya. Tapi bedanya di sini tuh N-nya tuh ini. Kalau yang tadi cuma IBM per IM, jadi di sini N-nya tuh I apa V multimeter ini dibagi ini dikali RA gitu. Jadi ntar dikali RA ini mah.
Sama kayak tadi, jadi kita cari NA, NB, NC kayak gitu-gitu. Jadi ini N rata-rata, ini N rata-rata dari mana? Kita tuh cari di sini, ini N ini, N ini, N ini, tadi rata-ratain. Jadi ini NA, NB, NC. Bentar, dihapus saja ya. Nah, dari mana? Dari mana? Dari si NA plus NB plus NC dibagi 3. Kayak tadi sih sama, bedanya nih cuma di volt. Naikkan batas ukur voltmeter aja. Ini cuma beda di rangkaian kok intinya. Kita lanjut. Nah, ini udah cari RM-nya lah ya. Udah ada rumusnya juga kan ini. Cuman, nah, dianalisis, Mak. Nah, biasanya juga ini juga ditanyakan, ini RM itu fungsinya apa gitu kan. Selain buat menaikkan batas ukurnya, kedudukannya di situ tuh untuk apa. Sama kayak yang tadi, cuma beda ini diseriin aja. Karena si sifatnya ini kan si siapa sih rangkaian ini kan dia voltmeter seri itu kan sifatnya pembagi tegangan ya. Jadi yang sama itu kan arusnya. Nah, makanya ini si RM-nya diseriin sama si BM-nya. Jadi biar dia ada fungsinya lah. Kalau ini diparalelin percuma juga gitu kan. Gak akan ada pengaruh apa. Nah, jadi fungsi si RM di sini itu bakal nerima voltase yang lebih tinggi yang ngalir dari satu dayanya gitu lah. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi basic meter itu kan skalanya kecil ya, pokoknya batas ukurnya teh kecil. Nah, jadi dia kerja ringan lah. Kalau cara simpelnya tuh si basic meternya kerja ringan, dia ringan, kapasitas jelek banget lagi tulisannya. Dia ringan, ringan lah ya. Terus si RM-nya itu dia kerja berat, gitu. Jadi si RM-nya nampung voltase yang lebih berat, si BM-nya, basic meternya nampung voltase yang lebih ringan. Jadi makanya batas ukurnya jadi naik. Udah itu doang sih analoginya mah simple. Insya Allah kalian kalau udah ke trigger gini saya yakin juga hafal lah pasti. Nah ini terkait neural networknya Maman. Terus ini caranya tinggal dibaca aja sih. Udah sih dari pengolahan data paling cuma itu yang perlu agak diperhatiin lagi. Ini ngitung yang rata-rata sama jangan lupa ngubah ini jadi 0,02 diubah ke milimeter kan awalnya mikro ya. Awalnya kan awalnya kan mikroampere. Ini kan awalnya kan mikroampere ya, mikroampere kita ubah ke miliampere dulu, jadinya 0,2 lah dia. Nah, gitu. Ini jangan sampai lupa, karena agak ngeribetin sih kalau lupa gitu. Udah sih gitu doang. Paling kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ditulis aja, disimpan aja, ntar ditanyain ke aku atau mungkin ke Kalem atau ke Jeffrey. Dari kita siap ngejawabin kok, aman pokoknya mah. Oke, segitu aja mungkinnya untuk PBL teorinya ya. Mungkin kalau ada kurang kata atau kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Nah, jadi di sini ada alat-alat untuk modul PBL. Nah, yang pertama itu di sini ada catu daya. Catu daya sendiri itu fungsinya sebagai pemasok atau penyuplai tenaga listrik. Nah, lalu di sini ada kisi soket sebagai titik penghubung. Lalu di sini ada kabel jumper. Lalu di sini ada multimeter. Nah, multimeter ini sendiri sebagai alat ukur besaran listrik. Lalu di sini ada galvanometer. Galvanometer itu sama kayak basic meter, alat ukur besaran listrik juga, cuma dia bisa nentuin arahnya nih, mau arahnya itu ke kutub negatif atau ke kutub positif. Lalu di sini ada hambatan atau resistor. Di sini ada yang 10 kilo ohm dan 47 kilo ohm. Lalu di sini ada ersan. Nah, ersan ini sendiri kita pakai yang 50 mA dan juga 100 mA. Ersan sendiri kita pakai untuk PBL2 untuk menaikkan batas ukur ampere meter. Nah, ersan sendiri kita akan susun secara paralel terhadap basic meter. Gunanya itu sebagai pembagi arus. Lalu selanjutnya di sini ada
R multiplier. Nah, R multiplier ini akan ada di PBL 3 untuk menaikkan batas ukur voltmeter. R-shunt sendiri ini akan disusun secara seri terhadap multimeter dan berguna sebagai pembagi tegangan. Nah, jadi di sini kita bakal mulai ngerangkai. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kita bisa lihat di modul untuk mempermudahnya. Nah, di sini kurang lebihnya kayak gini. Ini untuk PBL 1, 2, dan 3. Nah, untuk ngerangkainya sendiri biar mudah, kita rangkai dulu dari rangkaian serinya terlebih dahulu. Kalau misalnya udah rangkaian serinya, baru kita lanjut ke rangkaian yang paralelnya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja ngerangkai. Nah, jadi sekarang kita bakal mulai ngerangkai untuk yang PBL 1. Nah, PBL 1 ini kan kita mencari hambatan dalam untuk basic meter. Nah, di sini kita pakai resistor yang 10 kilo ohm dan juga 47 kilo ohm. Nah, kita bakal gunain salah satunya nih. Kita bakal coba pakai yang 47 kilo ohm. Nah, resistornya sendiri bisa kita langsung colokin di sini. Nah, selanjutnya kita ambil jumper. Nah, jumper ini kita colokin di catu daya yang positif. Nah, sebelumnya kita juga harus nyolokin ke yang arusnya DC. Kita colokin di catu daya positif, lalu kita colokin juga ke resistornya. Setelah itu kita ambil jumper lagi. Dari resistor, kita hubungin ke galvanometer yang positif. Setelah itu, kita ambil lagi jumper. Kita hubungkan dari galvanometer negatif kembali lagi ke catu daya yang negatif. Nah, setelah itu kita ambil jumper, kita hubungkan dari multimeter positif ke galvanometer yang positif. Nah, untuk multimeter yang positif itu dia yang ini yang ada di tengah, lalu galvanometer yang positif. Selanjutnya ambil jumper lagi, kita colokin di multimeter negatif ke galvanometer yang negatif. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mulai nyalain si catu dayanya nih. Kita tinggal klik aja tombol powernya. Terus kita nyalain nih si voltasenya ke yang 2. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk galvanometernya sendiri dia udah langsung nunjukin angkanya ya. Dia ke kutub positif. Terus untuk multimeternya sendiri jangan lupa dinyalain. Nah, karena ini kita ngukur hambatan dalam, kita harus arahin dia ke yang voltmeter. Nah, voltmeternya sendiri ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk PBL 1 ini juga kan ada yang resistor 10 kilo ohm. Nah, cara gantinya itu kita tinggal matiin tombol powernya, terus tinggal kita cabut untuk resistor 47 kilo ohmnya, terus diganti dengan yang 10 kilo ohm. Nah, hasilnya itu tinggal kita lihat nih perbedaannya untuk di galvanometer sama multimeternya itu sendiri. Selanjutnya kita akan ngerangkai untuk yang PBL 2. Nah, PBL 2 sendiri itu kan nyari untuk batas ukur ampere meter. Nah, pertama di sini kita pakai resistor yang 47 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Nah, lalu di sini kita pakai hambatan shunt atau R-shunt. Nah, kita pakai yang 100 mA dan juga 50 mA. Nah, langsung aja kita rangkai. Di sini aku contohin, kita pasang untuk yang resistor 47 kilo ohm dan juga R-shunt-nya kita pakai yang 100 mA. Nah, untuk PBL 2 ini sendiri R-shunt-nya kita harus pasang secara paralel. Nah, selanjutnya kita siapkan jumper. Nah, sama kayak tadi, pertama kita colokin si jumpernya ke arus positif yang DC. Nah, selanjutnya kita pasang dia ke resistor, ambil kembali kabel jumper. Dari resistor, kita pasang ke multimeter yang positif.
ambil kembali kabel jumpernya. Dari multimeter yang negatif, kita pasang ke galvanometer yang positif. Lalu kita ambil jumper kembali, kita pasang untuk galvanometer negatif kembali ke catu daya yang negatif. Selanjutnya kita pasang untuk yang dari hambatan shunt atau air shuntnya ini ke galvanometernya. Jika sudah selesai merangkai seperti ini, kita bisa langsung nyalain catu dayanya. Nah, kita langsung nyalain tombol power, terus kita naikin si voltasenya. Seperti ini. Jangan lupa kita nyalain multimeternya. Karena tadi untuk menaikkan batas ukur ampere meter, jadi kita coba putar ini ke yang ampere meter seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk yang galvanometer ini sendiri, dia bakal mengarah ke kutub positif. Selanjutnya di sini kita akan mulai ngerangkai untuk yang PBL3. Nah, PBL3 ini sendiri berfungsi untuk menaikkan batas ukur voltmeter. Nah, di sini kita sama-sama menggunakan resistor yang 47 kilo ohm dan juga 10 kilo ohm. Bedanya di sini kita pakai hambatan multiplier atau R multipliernya itu yang 10 volt dan juga 1 volt. Nah, langsung aja kita rangkai. Untuk yang PBL3 ini sendiri, resistor dan juga hambatan multipliernya ini akan disusun secara seri. Nah, di sini aku bakal contohin untuk yang resistor 47 kilo ohm dan juga 10 volt. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil kabel jumper, lalu kita pasang di catu daya DC yang positif, kita hubungkan ke resistor. Nah, kalau udah, kita ambil lagi kabel jumpernya, kita pasang dari R multiplier ke galvanometer yang positif. Selanjutnya, kita ambil kembali kabel jumper, kita pasang dari galvanometer negatif kembali lagi ke catu daya yang negatif. Selanjutnya, ambil kembali kabel jumper, kita pasang dari multimeter positif ke tengah-tengah antara R multiplier dan juga resistornya. Setelah itu, ambil kembali kabel jumper, kita pasang dari multimeter negatif ke galvanometer yang negatif. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung nyalain si catu dayanya. Kita nyalain aja tombol powernya, terus kita naikkan voltasenya ke yang 2. Nah, dari sini bisa kita lihat galvanometernya arahnya udah ke yang kutub positif ya. Terus untuk multimeternya sendiri, karena kita mengukur kenaikan batas ukur voltmeter, jadi kita arahin dia ke yang volt. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat untuk yang multimeternya dan juga galvanometernya, dia udah ngarah ke kutub positif. Nah, udah selesai nih kita rangkai dari PBL 1, 2, dan 3. Nah, jangan lupa juga kita harus nyabut-nyabutin kabel jumpernya, resistornya. Terus juga kita harus matiin multimeter dan juga matiin catu dayanya. Jangan lupa dicabut. Nah, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.